mikrofon agar tidak mengganggu narasumber pada saat narasumber menjelaskan materi. Selain itu, partisipan yang ingin bertanya bisa langsung kalian isi melalui kolom chat atau bisa raise hand terlebih dahulu. Karena pada saat ini teman-teman tidak bisa mengaktifkan kamera, mengaktifkan mikrofonnya, maka apabila ada yang ingin bertanya secara lisan langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Nah, setelah itu link absensi akan dikirimkan pada saat pertengahan materi. Jadi dipastikan partisipan harus mengikuti kegiatan sampai akhir. Setelah itu nanti akan diberikan link feedback acara untuk menjadi referensi dan juga bahan evaluasi bagi Yapindo ke depannya. Kemudian akan ada sesi dokumentasi akhir. Jadi dimohon bagi teman-teman partisipan untuk tidak meninggalkan tempat sebelum sesi dokumentasi berakhir. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Kak Rizka Suci Melani. Jadi Kak Rizka ini telah mengenyam pendidikan di SMAN 98 Jakarta, lalu melanjutkan pendidikan S1 di UHAMKA. Nah, pada saat ini Kak Rizka ini juga seorang P3K. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya, apakah Kak Rizka sudah siap untuk menjelaskan materi yang hari ini? Oke, baik. Terima kasih, Kak Kinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Ya, Yang apa kabar Kak, Bapak Ibu? Sehat ya? Ya, kita sudah bisa mulai ya, Kak Kinan ya? iya sudah bisa langsung mulai Oke, Kak. Silakan. untuk share screen-nya dari saya. Iya, betul Kak. Oke, baik. Izin saya share screen dulu ya. Ya, Alhamdulillah. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan terima kasih sudah bisa hadir dalam Zoom meeting hari ini dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Yapindo yang udah menyelenggarakan acara sekeren ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu di sela-sela weekendnya juga menyempatkan diri ya Bapak Ibu ya untuk bisa terus belajar gitu, bisa terus eee, mendapatkan ilmu gitu. Nah, di sini kita akan membahas tips dan trik untuk lulus ASN P3K dan juga kita akan membahas beda soal PPPK atau P3K 2004 dalam topik sosiokultural. Nah, oke, izin Bapak Ibu, ini adalah foto saya ketika ada di BPSDM Jawa Barat. Ketika itu, setelah kita ditempa di sana, kita orientasi di sana gitu, kita foto di BPSDM Jabar bahwa, kita sudah sah menjadi ASN, P3K. Ya, izin Bapak Ibu, saya boleh bertanya terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang dari Depok, Bapak Ibu? Ada orang Depok? Ada ya? Oke. Ini, ada nggak nih yang di luar Pulau Jawa nih? Dari Sumatera, dari Kalimantan misalnya? Oke. Ya, eee, saya akan lanjut. Ya, oke. Ini adalah, terima kasih tadi Kak Kinan sudah memperkenalkan diri saya dan, ini adalah sedikit tentang diri saya adalah ASN P3K, guru BK untuk saat ini saya adalah guru BK dan, sekarang saya fokus di P3K, ASN P3K di SMA 13 Depok.
Kemudian saya sedang juga menulis buku antologi dan menulis buku Aku ASN dari Yapindo sendiri, dan pada saat 2017 sampai 2021 saya pengajar SMK Keperawatan. Kemudian pada 2016 saya trainer motivasi di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinong Bogor, dan juga pengajar privat SD dan juga prasekolah, juga pengajar dan pemajar. Bapak Ibu izin, ini ada kontak saya, ada email, IG, dan juga nomor handphone saya, ada WA juga. Silakan Bapak Ibu kalau mau silaturahmi dan sharing-sharing ya, boleh dihubungi di nomor kontak tersebut. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, nah saya mau dengar nih suara Bapak Ibu. Bisa ya Kak Kinan ya? Boleh ya? Oke, boleh. Boleh diaktifkan mikrofonnya nih Bapak Ibu. Ketika saya tanyakan siapa kita, Bapak Ibu bisa jawab P3K 2024. Kemudian yang kedua, siapa kita? Bapak Ibu bisa jawab ASN Indonesia. Saya mau nih, saya mau dengar semangatnya Bapak Ibu. Oh, ya. Oke, kita mulai ya. Siapa kita? P3K P3K 2004. Oke, siapa kita? ASN Indonesia. Wah, keren banget. Iya, Bapak Ibu keren banget. Sekali lagi ya, biar tambah semangat ya. Oke, siapa kita? P3K 2024 Siapa kita? ASN ASN Indonesia. Indonesia. Oke, keren banget Bapak Ibu. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat kita semua. Ya, oke Bapak Ibu, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, ya Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih kepada Bapak Ibu. Mungkin apa ya, yang menjadi motivasi Bapak Ibu itu menjadi ASN P3K itu apa sih? Gitu. Saya mau tahu nih, apakah karena adu gengsi, atau karena uang, atau karena apa? Oke, boleh nih mengemukakan pendapatnya. Ayo, siapa nih dari Bapak Ibu silahkan. Boleh juga kalau misalnya memang sedang di luar ya, boleh juga di kolom chatnya. Saya mau tahu nih, apa sih sampai Bapak Ibu tuh weekend-weekend kayak gini gitu, menyempatkan diri untuk bisa ikut webinar gitu, tips dan triknya bisa lolos P3K. Ya, nih saya lihat tadi ada yang dari Bengkulu nih. Nah, ada yang dari Purwokerto juga, Mas Rifki ya Mas ya, gitu. Nah, mungkin saya mau tahu nih dari Kak Devi. Ada Kak Devi ya? Assalamualaikum Kak Devi. Halo. Oh, oke. Ini ada chatnya. Dari kampung hadir. Oh iya nih, ada motivasinya biar nggak terus dihina sama orang, Kak. Karena selama saya honor dihina terus. Oh iya, oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu, Kakak. Apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi nih untuk menjadi seorang ASN? Ya, oke ya. Biar bisa minjem bank. Iya, oke. Biar bisa sekolahin SK-nya ya, Kak Kak Julisia. Oke, ya ya. Ternyata memang banyak yang motivasinya ya menjadi seorang ASN P3K gitu. Nah, saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu semua Kakak. eh Menjadi ASN P3K itu yang pertama adu gengsi. Kalau adu gengsi apa sih yang bisa kita ambil ASN P3K? Adu gengsi kayaknya biasa-biasa aja menjadi ASN P3K gitu. Ya, terus kalau misalnya dengan uang gitu. Bapak Ibu, ASN P3K itu gajinya kecil Bapak Ibu gitu. Ya, ketika kita menerima SK itu gajinya kecil ya. Gitu maksudnya apa ya?
Kalau untuk membuat kita kaya raya, saya rasa tidak ya Bapak Ibu, tapi insya Allah, Allah cukupkan ketika kita menjadi ASN P3K itu bisa cukup untuk kehidupan sehari-hari, untuk keluarga, gitu. Nah, di dalam P3K itu sendiri, Bapak Ibu, itu untuk keuangannya ya, ini kita bahas nih, biar tambah semangat nih, karena tadi dari Ibu Julisia biar bisa minjem bank katanya. Oke. Nah, yang pertama, Bapak Ibu di P3K itu ada yang namanya gaji pokok, ya, gaji pokoknya. Itu biasanya sama nih kayak pegawai negeri pada umumnya, gitu. Bisa keluar di tanggal 1 gitu kan. Kemudian ada yang namanya tunjangan. Di setiap daerah itu berbeda Bapak Ibu, gitu. Kalau saya sendiri, saya kan ada di Depok, di sekolah Depok, di bawah Provinsi Jawa Barat. Nah, itu ada yang namanya tunjangan TPP Bapak Ibu gitu. Kalau di Jakarta namanya TKD gitu. Nah, itu dua ya. Yang kedua ya, ada gaji, TPP, kemudian ada yang namanya TPG. TPG itu adalah tunjangan guru yang memang sudah memiliki sertifikat pendidik gitu. Karena saya di guru ya seperti itu. Jadi memang kalau misalnya dibilang agar punya banyak uang, agar kaya raya, saya rasa tidak ya gitu, tidak sekaya raya yang memang pekerjaan-pekerjaan lain yang memang bukan ASN P3K. Tapi insya Allah Bapak Ibu, Allah cukupkan ketika kita menjadi ASN P3K. Seperti itu. Begitu ya Ibu Juli. Keren banget nih motivasinya Ibu Juli. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada gambar Bapak Ibu di salah satu sekolah yang memang tidak semua anak-anaknya memakai seragam, gitu ya, tapi mau belajar. Nah, di sini ada seorang guru yang memang sedang mengajar dengan keadaan yang terbatas gitu. Ya, jadi artinya gambar ini adalah yang memotivasi kita sebagai ASN P3K adalah kita siap mengabdi dimanapun untuk bangsa dan juga negara gitu. Jadi di apa ya? Di dalam hati kita itu disebutkan bahwa kita memang ya sudah gitu, kita nothing tulus gitu aja. Tanpa beban kita menjalankan sebagai ASN P3K, insya Allah hal-hal baik itu akan datang kepada kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya tadi. Kita lanjut slide-nya ya. Oke, sorry. Ya. Nah, di sini perbedaan PNS dan P3K gitu. Ada nggak sih sebenarnya apa sih perbedaannya PNS dan P3K? Nah, di sini saya jelaskan Bapak Ibu. PNS itu merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk kepegawaian. Sementara P3K ini adalah merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai perjanjian kerja gitu. Nah, intinya kalau PNS itu adalah pegawai tetap, sementara P3K itu adalah kontrak ya gitu. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu, setiap daerah itu kontraknya berbeda-beda gitu. Ada daerah yang memang kontraknya 1 tahun saja, kemudian nanti diperpanjang lagi. Ada daerah yang memang sampai 5 tahun, ada yang sampai 3 tahun. Nah, kita tidak perlu melihat kok beda ya gitu. Kita ikuti saja alurnya. Yang terpenting adalah kita fokus dengan tujuan kita bahwa kita memang mau menjadi ASN yang baik gitu. Kalau misalnya kita memang sudah menjadi pegawai yang baik, insya Allah kontrak kerja itu akan berkelanjutan. Dan pada saat saya tes waktu itu, saya tes tahun 2021 Bapak Ibu di P3K tahap pertama ya gitu. Kemudian saya diangkat menjadi P3K, SK saya turun itu tahun 2022 gitu. Dan di situ eh, ramai ya gitu bahwa adanya perbedaan PNS dan juga P3K. Apa perbedaannya gitu? Perbedaannya, wah PNS nih dapat pensiunan, kalau P3K nggak dapat gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, eh,
perundang-undangan itu semakin apa ya, pemerintah itu semakin memperhatikan kita ASN P3K, dan tidak usah takut bahwa memang sudah ada yang namanya rencana. Dari sekarang itu kita sudah ada tabungan taspen Bapak Ibu gitu. Jadi ketika nanti kita pensiun itu ada yang namanya taspen di mana kita bisa keluarkan ketika kita pensiun. Jadi kalau misalnya dibilang P3K itu beda ya sama PNS gitu. Insya Allah rezekinya bisa tercukupi Bapak Ibu, seperti itu. Dan mudah-mudahan pemerintah terus memperhatikan guru-guru, ASN P3K gitu ya. Karena di sini tidak hanya guru ya, gitu. Kebetulan saya adalah ASN guru, seperti itu. Nah, di sini saya mau tanya nih, sudah siap ya Bapak Ibu ya menjadi ASN P3K ya? Gitu. Dengan kekurangan dan kelebihannya, dengan positif negatifnya gitu. Kalau misalnya tadi dibilang, ih kalau misalnya ASN P3K itu bisa pinjem bang misalnya. Iya, memang iya gitu kan ya. Tapi memang ada kinerja yang memang harus benar-benar kita kerjakan gitu. Misalnya nih kayak di guru gitu ya. Kita di guru. Di guru itu ada beban kerjanya, misalnya ada guru piket, kemudian ada wali kelas, ada pembina ekskul, misalnya seperti itu. Nah, apakah itu dapat honor kembali? Apa ada honor tambahan? Tidak ada Bapak Ibu, karena itu adalah tugas melekatnya kita gitu. Dan kita harus jalankan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini siap menjalankan untuk menjadi ASN P3K dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Ya, seperti itu. Nah, persiapannya apa saja ketika ingin menjadi ASN P3K? Yang pertama itu adalah tentunya administrasi Bapak Ibu. Ya, scan asli ya Bapak Ibu ya untuk administrasi ini, karena ketika misalnya kita foto melalui cam scanner, khawatirnya tidak terbaca oleh sistem gitu. Nah, ini administrasinya yang harus Bapak Ibu persiapkan. Ijazah yang pertama, ya gitu. Kalau misalnya untuk pendidik ada sertifikat pendidik misalnya seperti itu. Kemudian nilai SK gitu, SK pertama ya gitu. MT pertama, kemudian KTP, KK, surat lamaran, dan tambahannya adalah SKCK Bapak Ibu. Gitu. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini adalah SKCK. Gitu. Saya dengar P3K ini akan buka kembali ya, kalau tidak Oktober itu November, sekitar bulan November atau Oktober. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah SKCK Bapak Ibu. Nah, jangan sampai nanti ketika misalnya pembukaan semuanya ngantri di Polres gitu kan, kemudian ngantri di tempat-tempat tertentu yang memang pengurusan surat tersebut gitu. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu ada waktu untuk mengurus SKCK itu diurus dari sekarang, karena kan waktunya sudah tinggal dekat lagi ya gitu. Sementara SKCK itu bisa expired itu lama gitu. Jadi saran saya diurus dari sekarang Bapak Ibu untuk SKCK-nya. Seperti itu. Nah, kemudian persiapannya ada yang selanjutnya adalah CAT BKN. Nah, dalam pengerjaan CAT BKN ini adalah pengerjaan soal-soal yang nanti akan kita kupas tuntas ya, gitu dalam sosiokultural. Oke. Nah, ketika pengerjaan CAT BKN yang harus Bapak Ibu siapkan adalah doa. Yang pertama, Bapak Ibu berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan untuk pengerjaan soal-soalnya. Gitu. Yang kedua adalah membawa kartu ujian. Jangan lupa kartu ujiannya, berkas ditumpuk satu file, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau misalnya memang perlu difotokopi 2 kali, difotokopi 2 kali, gitu. Karena kita nggak tahu penempatan ketika kita tes nanti, gitu. Pada saat itu saya lumayan jauh Bapak Ibu ketika saya ujian dari tempat saya gitu, dari domisili saya, kemudian dari tempat saya mengajar juga. Oh ternyata ada di sekolah yang memang Depoknya itu jauh di ujung, dan pada saat itu saya sedang hamil
gitu. Dan kemudian pas dicari ternyata eh, tukang fotokopi itu jauh gitu kan. Nah, maka dari itu seperti pulpen, pensil, terus penghapus itu dipersiapkan walaupun tidak terpakai tapi sudah dipersiapkan Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian memakai seragam hitam putih, sepatu hitam juga, dan membawa tadi pensil atau pulpen. Biasanya itu ada instansi yang memang menyediakan, kita tidak boleh membawa apapun. Ada juga instansi yang memang memperbolehkan kita gitu. Karena kalau misalnya memang pulpen ya, seperti pulpen ini itu terkadang juga diperiksa Bapak Ibu gitu. Gitu. Apakah memang benar-benar pulpen atau ada teknologi lainnya di dalam pulpen tersebut. Gitu. Jadi nanti ketika diperiksa Bapak Ibu jangan tersinggung ya gitu. Ini kan cuma pulpen gitu. Nah, memang sudah ada SOP-nya. Nah, kemudian tidak boleh memakai jam tangan gitu. Ya, pada saat saya tes waktu itu seperti cincin, gelang, terus jam tangan itu semuanya dilepas, ditaruh di tas gitu. Dan tas kita itu ditaruh di depan meja pengawas gitu, kayak anak-anak ujian saja kayak kita sekolah pada saat itu. Nah, kemudian fokus Bapak Ibu. Fokus mengerjakan soal. Ketika Bapak Ibu mengerjakan soal gitu, membaca soal tersebut 2 kali belum bisa ketangkep apa sih keywordnya gitu, Bapak Ibu pindah ke lain soal. Itu maksimal 3 kali Bapak Ibu ya, gitu. Pindah ke lain soalnya, baca soal yang lainnya, gitu. Agar kenapa? Agar tidak membuang-buang waktu Bapak Ibu dan cari keywordnya, gitu. Kata kuncinya apa sih dalam soal ini, gitu ya. Kemudian manajemen waktunya. Nanti kita bahas manajemen waktunya. Berapa sih yang memang dibutuhkan untuk satu soal itu? Nah, yang kemudian yang terakhir adalah ada pemeriksaan benda yang menempel di badan. Yang tadi saya katakan seperti tidak boleh memakai jam tangan, kemudian tidak boleh memakai gelang atau cincin itu sendiri gitu. Oke. Ini ada tips dan triknya ketika persiapan. Nah, ya, untuk yang pertama adalah yang pastinya berdoa ya Bapak Ibu ya, karena kita eh, memang memiliki Tuhan ya gitu. Apapun itu kita pasti memintanya kepada Tuhan gitu. Kita berdoa, kemudian minta restu, minta doa kepada orang tua, kemudian eh, doa kepada pimpinan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipermudah gitu. Kemudian kepada rekan kerja. Dan kalau misalnya memang sudah berkeluarga, minta doa restu kepada anak, kepada suami atau istri agar semuanya bisa dipermudah Bapak Ibu mengerjakan soal. Nah, yang kedua adalah belajar Bapak Ibu. Ya, ah, yang pertama adalah topik yang ingin dipelajari, teknisnya itu apa saja, gitu. Ya, banyak membaca buku, banyak mencari-cari soal, gitu, baik yang eh, dari buku atau dari yang online gitu. Nah, terus mengikuti webinar-webinar seperti ini keren banget Bapak Ibu ya, gitu. Kemudian menyimpulkan atau merangkum ya bahasa kita mah dan merangkum dengan bahasa sendiri keywordnya tuh apa gitu. Banyak apa namanya menulis gitu kira-kira nih apa ya kayak seperti itu dan melihat pembahasan gitu ya Bapak Ibu melihat pembahasan-pembahasan ini maksudnya apa jadi tidak hanya jawabannya aja yang kita lihat oh jawabannya A oh iya kayak gitu nggak gitu tapi apa sih maksud dari si soal ini gitu dan yang ketiga itu adalah perbanyak latihan soal dari manapun gitu dan yang ketiga adalah fokus pilih waktu belajar yang pas gitu jadi kalau P3K itu biasanya kan diambil dari memang kita yang sudah dari pegawai di situ ya, pegawai honorer tadi ya, gitu. Dari pegawai honorer kemudian diangkat menjadi P3K. Nah, pilih waktu yang pas kita sebagai pegawai harus bekerja juga, terus harus juga belajar gitu. Kalau saya waktu itu, kita sharing aja ya Bapak Ibu ya. Kalau saya waktu itu, saya pilih waktu belajar yang pas ketika eh, dini hari gitu. Ya, ketika dini hari saya
curi-curi waktu gitu kan, udah agak-agak nggak ngantuk gitu, saya baca buku gitu, lihat-lihat soal seperti itu. Nah, nggak lama Bapak Ibu, jangan lama-lama gitu. Tapi yang penting kita bisa fokus gitu. Kita bisa menangkap apa yang memang kita baca. Dan yang terutama itu keywordnya, kata kuncinya itu apa gitu ya. Kemudian rutin gitu. Istiqomah ya Bu ya, Bapak gitu. Diulang lagi gitu dengan eh, soal-soal yang memang berbeda. Ini apalagi ya, ada apalagi dari buku manapun seperti itu. Kemudian berbagi. Nah, di sini berbagi Bapak Ibu jangan nggak boleh pelit ya sama ilmunya. Wah, aku dapat buku ini nih gitu, sharing sama teman-temannya gitu. Jadi kalau misalnya memang kita menjelaskan sesuatu hal ilmu itu tidak akan habis gitu. Justru kita pasti akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak gitu. Semakin kita menjelaskan, semakin kita hafal untuk ilmu tersebut gitu. Nah, ketika pelaksanaan ya. Nah, Bapak Ibu ketika pelaksanaan, ini kita lagi ngerjain soal nih gitu. Terus ada soal yang susah gitu. Nah, bukan berarti kita langsung langsung ini ya, langsung, "Aduh apaan sih?" Gitu, langsung marah atau apa gitu kan, langsung kesal gitu, enggak. Tapi kita juga di awal nih gitu, sebelum kita tes, kita berdoa gitu kan. Kita sholat malam, tahajud, duha, seperti itu kalau memang yang beragama Islam. Kemudian ketika kita di ruangan sebelum mengerjakan soal kita berdoa dan ketika menemukan soal yang sulit kita juga minta pertolongan kepada Tuhan gitu. Mudah-mudahan bisa dibantu gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah tenang dan fokus. Nah, ketika mengerjakan soal Bapak Ibu itu waktu akan terus berjalan gitu. Ya, akan terus berjalan sehingga kita harus manajemen waktunya. Kalau misalnya memang sudah eh, udah buntu nih, belum belum bisa terjawab apa ya? Oke, kita pindah dulu soalnya. Kita pindah dulu soalnya. Nanti ketika memang sudah eh, terjawab soal-soal berikutnya, baru kita kerjakan soal yang memang belum kita jawab tadi. Gitu. Jadi jangan stuck di situ. Itu namanya buang-buang waktu. Gitu. Ada soal yang bisa kita kerjakan, justru malah khawatirnya terlewat. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mampu menangkap kata kuncinya, keywordnya tadi. Apa sih maksudnya gitu. Jadi hindari baca soal yang berulang gitu. Stop aja di situ. Ya, terus dipahami dulu apa sih ini kata kuncinya itu dari soal ini. Dan yang keempat adalah periksa kembali soal-soal yang sudah Bapak Ibu kerjakan gitu ya. Ketika sudah merasa sudah semuanya selesai, diperiksa lagi karena nanti di samping itu ada kotak-kotak yang memang kalau misalnya warnanya merah kalau nggak salah itu belum terjawab gitu ya, kalau warnanya hijau itu sudah terjawab kalau nggak salah seperti itu, saya lupa-lupa ingat ya. Nah, oke, gitu ya, itu untuk tips dan triknya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nah, oke, selanjutnya kita bahas soal ya, gitu, untuk sosial kultural. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang tahu nggak sosial kultural itu apa sih? Oke, kita bahas ya, Bapak Ibu ya. Oh iya, saya baru lihat kolom chat lagi nih. Ibu Istiqomah, Kakak Istiqomah ya dari Bengkulu. Em, mau jadi ASN itu biar bisa membahagiakan kedua orang tua, Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita sebagai anak, sebagai keluarga bisa mengangkat derajat orang tua dengan cara kita punya cita-cita menjadi seorang ASN, mengabdi kepada negara dan bangsa. Nah, oke. Oke. Nah, ya, di sini Bapak Ibu pada pekan ini alhamdulillah kita bisa membahas
soal sosiokultural gitu. Nah, dalam sosiokultural ini kita perlu ketahui dulu ada aspek-aspek tertentu. Ya, dalam sosiokultural ada 4 aspek. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Yang kedua, kepekaan terhadap persatuan. Yang ketiga, kemampuan bersosialisasi. Dan yang keempat adalah empati. Nah, apa tujuannya? Kenapa sih pemerintah eh, memberikan aspek sosiokultural untuk si P3K ini? Nah, tujuannya itu ada Bapak Ibu. Tujuannya untuk menguji pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelamar dalam berinteraksi di lingkungan yang majemuk. Karena di Indonesia ini beragam ya Bapak Ibu ya, dari berbagai bangsa, dari berbagai daerah. Kemudian dari berbagai karakter juga, pastinya dengan berbagai dan banyak sikap juga yang kita akan dapati di lingkungan kerja nanti. Nah, ini ada aspek sosiokultural nih. Nah, di sini kita bahas sosiokultural ya Bapak Ibu ya, gitu. Yang pertama kita bahas ini sosiokultural. Ada 20 butir soal Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 15 menit. Nah, jadi Bapak Ibu punya waktu berapa? Berarti Bapak Ibu mempunyai kurang dari 1 menit untuk mengerjakan soal sosiokultural. Gitu. Ya, dan nilai tertingginya itu 180 gitu ya. Nah, kalau untuk di kompetensi teknis itu ada 80 sampai 100 soal dalam waktu 120 menit, manajerial ada 25 soal dalam waktu 20 menit, dan ini nih sosiokulturalnya. Kita harus mengerjakan soal itu kurang dari 1 menit gitu. Dan ada wawancara. Wawancara 10 butir soal dalam waktu 10 menit. Berarti 1 menit ya, sama kayak manajerial. Itu. Jumlah soalnya semuanya antara di 135 sampai 155 dalam waktu 170 menit gitu ya. Oke. Nah, di sini ada rahasia skor tinggi. Bisa mendapatkan skor tinggi di kompetensi sosiokultural. Pada saat itu yang saya ingat ya Bapak Ibu, jadi di antara berbagai aspek ini gitu, sosiokultural saya itu yang paling tinggi gitu. Jadi saya bisa skor saya tinggi itu karena si kompetensi sosiokultural ini gitu. Nah, jadi kita bisa pelajari Bapak Ibu, kita sangat-sangat bisa mempelajari sosiokultural ini. Karena sosiokultural ini sebetulnya biasa kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Tapi memang karena ada berbagai pilihan opsi yang kok kayaknya bener ya, kayaknya tuh bener semua gitu loh jawabannya gitu. Tapi memang ada jawaban yang memang paling benar gitu. Dan ketika di sosiokultural ini nilai maksimumnya itu adalah 5. Nilai minimum adalah 1. Jadi jangan biarkan soal Bapak Ibu itu tidak terjawab. Usahakan semuanya diisi. Gitu. Jadi memang di sini tidak ada nilai minus ya Bapak Ibu. Itu. Nah, yang pertama, ketahui bahwa dalam kompetensi sosiokultural terdapat 4 aspek soal yang tadi saya infokan. Ya, Bapak Ibu harus tahu dulu ini aspek soal apa ya ketika mengerjakan soal itu. Kemudian, temukan kata kuncinya. Gitu. Identifikasi soal tersebut. Jika kata kuncinya itu positif, maka jawabannya itu sangat setuju. Ya, sangat setuju itu adalah nilainya 5 gitu. Ya, kalau misalnya kata kuncinya positif. Namun, kalau kata kuncinya negatif, maka pilihlah sangat tidak setuju. Gitu. Ya, kalau positif, pilihnya sangat setuju. Tapi kalau misalnya kata kuncinya itu negatif, maka sangat tidak setuju. Nah, kemudian hindari memilih jawaban ragu-ragu. Ya, awalnya Bapak Ibu, saya ketika mempelajari sosiokultural itu kan biasanya kan dari A nih, A itu kan 5 ya. Saya pikir tuh kayak 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata tidak. Di ragu-ragu itu jawabannya nilainya ya, skornya itu adalah 1. Gitu, hanya 1. Jadi ketika udahlah ragu-ragu aja gitu.
kan nilainya 3. Enggak, ternyata Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menjawab ragu-ragu itu adalah pilihan yang sangat terendah, yang sangat minim gitu. Jadi hindari memilih pilihan jawaban ragu-ragu karena itulah poin terendah. Jadi kalau misalnya kurang yakin dengan jawaban yang dipilih, maka pilih antara setuju atau tidak setuju gitu ya. Di situ masih ada apa ya namanya pertimbangan lah, kalau misalnya nggak 2 ya 3 nilainya gitu. Logikanya seperti itu saja. Nah, kemudian nilai maksimumnya 5, nilai minimumnya 1. Jadi jangan biarkan soal Bapak Ibu itu tidak terjawab. Oke, kita masuk ke dalam soal. Ya, Bapak Ibu diperhatikan baik-baik di sini soal pertama. Nah, nanti saya akan memberikan jawabannya gitu ya. Saya bacakan soalnya, kemudian Bapak Ibu boleh menjawab di kolom chatnya ya. Nanti kira-kira benar apa enggak ya gitu. Nah, Bapak Ibu jangan takut untuk benar atau salah karena memang di sini kita semua belajar. Saya juga belajar, kemudian Bapak Ibu juga semua belajar gitu ya. Nah, silakan diperhatikan baik-baik soal nomor 1. Ya, Bapak Ibu boleh baca. Oke. Ya, kalau sudah dibaca Bapak Ibu silakan jawab di kolom chatnya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, kita boleh lanjut lagi ya. Iya. Ayo Bapak Ibu dijawab. Tidak ada yang benar dan salah nih, karena apa namanya kita lagi belajar ya, sama-sama belajar kita. Direktur perusahaan umumnya mengenakan setelan jas, kemeja, dan dasi saat bekerja. Lain halnya, para pegawai yang mengenakan seragam tertentu saat bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa stratifikasi berfungsi sebagai, nah apa ya, di sini ada yang jawabannya B, ada yang E ya, gitu. Nah, jadi sambil menunggu Bapak Ibu di sini menjawab ya di soal pertama, saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Jadi dalam soal sosiokultural ini tadi ada memang yang studi kasus seperti ini, kemudian ada pernyataan mana sih yang paling benar gitu. Atau ada juga soal yang memang menyatakan itu setuju dan tidak setuju gitu. Kemudian ada soal juga yang menggunakan istilah Bapak Ibu gitu, istilah-istilah dalam ilmu sosiologi gitu. Jadi memang kita harus banyak membaca nih ketika kita mengerjakan sosiokultural untuk melatihnya. Oke, saya bahas ya Bapak Ibu ya. Direktur perusahaan umumnya mengenakan jas dan kemeja gitu. Lain halnya para pegawai yang mengenakan seragam tertentu pada saat bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa stratifikasi berfungsi sebagai A. Alat mencapai jabatan yang tinggi di perusahaan. B. Alat solidaritas mekanik dalam masyarakat. C. Alat distribusi hak-hak istimewa dalam masyarakat yang disarana untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Yang E. Menentukan lambang atau status kedudukan. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah E. Kenapa jawabannya E? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang di sini adalah ditanyakan adalah stratifikasi, Bapak Ibu, keywordnya itu adalah stratifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa stratifikasi berfungsi sebagai, nah, stratifikasi itu sendiri dalam sosial adalah lapisan tingkatan, gitu. Yang di masyarakat adalah adanya suatu penghargaan atau prestis, ya. Jadi salah satu fungsi stratifikasi ini menentukan lambang atau status kedudukannya dalam masyarakat. Dan di sini adalah lambangnya itu adalah baju, ya, pakaian gitu. Ya Bapak Ibu, seperti misalnya di sekolah nih, ketika upacara-upacara besar, ada kegiatan-kegiatan besar, itu ketika kepala sekolah dia memiliki atau mengenakan pakaian yang berpangkat
gitu. Sementara misalnya Bapak Ibu guru biasa gitu ya, kami menggunakan misalnya pakaian korpri seperti itu. Nah, itu adalah melambangkan bahwa tingkatannya itu berbeda. Beliau adalah kepala sekolah. Dan nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi seorang ASN, Bapak Ibu akan menggunakan yang namanya PIN korpri gitu. Ya, awalnya juga saya nggak tahu kenapa sih ya gitu. Kok ada yang menggunakan PIN seperti gambar burung gitu ya. Ternyata itu menunjukkan kita adalah sebagai ASN. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan PIN tersebut ya. Gitu, amin. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Oke, silakan dibaca Bapak Ibu. Silakan dibaca, kemudian dijawab. Nah, ini adalah jenis soal istilah ya. Ketua RT mempertemukan dua orang warga yang sedang berselisih sejak sebulan terakhir karena permasalahan sampah dan meminta mereka untuk saling memaafkan. Karena ketua RT termasuk keluarga senior, maka dua orang yang berselisih mengikuti keputusan Pak RT. Bentuk akomodasi yang diperankan oleh ketua RT adalah, saya lihat di kolom chat. Ya, oke. Ya, ada yang menjawab A nih. Oke, jawabannya rata-rata A ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, cukup ya, saya jawab ya. Kita lihat jawabannya apa sih sebenarnya. Nah, jawabannya itu ternyata D Bapak Ibu. Jawaban itu adalah arbitrasi. Ya, kita bahas satu-satu nih. Mediasi ya. Nah, kita bahas dulu mediasi. Mediasi itu adalah proses penyelesaian yang difasilitasi Bapak Ibu. Ya, gitu. Proses penyelesaian yang difasilitasi. Ya, kemudian koersi. Koersi itu apa sih? Koersi itu adalah akomodasi yang dilakukan secara memaksa. Itu istilah koersi. Nah, sementara yang C itu adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah pertemuan dua instansi ya, konsolidasi. Nah, kemudian arbitrasi. Ternyata jawabannya D, Bapak Ibu, arbitrasi. Oke, kita lihat. Nah, arbitrasi itu adalah proses yang membuat keputusan itu adalah pihak ketiga, gitu. Ya, yang E itu apa sih? Konseling. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang yang memiliki masalah dengan seorang ahli, misalnya konselor, psikolog, seperti itu. Nah, kita bahas di sini ya Bapak Ibu ya, karena di sini tadi ada mediasi ya. Nah, bedanya apa sama si arbitrasi itu? Kalau mediasi itu ditengahi oleh si Pak RT ini jadinya maunya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk arbitrasi ini itu ada pengendalian dari Pak RT tersebut gitu. Jadi adanya pihak ketiga yang memutuskan gitu, memutuskan pertentangan tersebut Bapak Ibu. Nah, terus agak mirip-mirip dikit nih sama si koersi gitu. Memaksa atau tidak sih? Tidak gitu. Karena si arbitrasi ini berselisih dan mengikuti keputusan gitu, mengikuti keputusan ya. Ibaratnya tuh kalau mediasi itu memandirikan kita nih, memandirikan si pihak yang berseru terus maunya apa kayak gitu kan. Kalau koersi pokoknya Bapak Ibu harus ini ya, harus damai ya, damai aja ya seperti itu. Nah, kalau arbitrasi memang mengikuti ini, mengikuti si keputusan Pak RT gitu ya. Ini agak-agak yang tadi saya bilang bahwa si pilihannya itu memang agak sama gitu. Ini kayaknya benar semua deh gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? Yuk, dijawab Bapak Ibu.
silakan. Oke. Oke, ada yang pilih jawabannya D. Hanya ikut menonton dan melakukan tanpa melakukan sesuatu. Oke, ya. Ada yang C, melaporkan aksi. Ya, 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 Bapak Ibu, oke. Tadi ini ada jawaban yang D nih. Oke, kita bahas dulu ya dari jawaban yang A ya. Takut dan trauma saat berada di jalan. Kemudian tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut, gitu ya. Nah, biasanya ya kita tuh kalau misalnya memang kita lewat di jalanan terus, ya udahlah biarin aja kayak gitu ya. Tapi tidak ketika menjawab soal ini Bapak Ibu gitu, karena memang di dalam pengerjaan soal P3K ASN ini itu sangat dilihat yang tadi aspek-aspek yang sudah kita pelajari Bapak Ibu gitu. Nah, jadi ketika mengerjakan si sosiokultural ini kita harus menjawab memang soal jawaban yang paling oke gitu ya. Gitu. Nah, di sini berkaitan dengan yang namanya tadi empati ya. Kalau misalnya kita jawabannya ya udah tidak ambil pusing, kemudian hanya asik menonton saja, berarti penilaian untuk empati kita itu kurang gitu. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang C, melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada dalam berkendara. Nah, ini pembahasannya. Hal yang paling pasti sini adalah melaporkan aksi dan tetap waspada berkendara. Karena hal tersebut menyangkut kepedulian kepada sesama. Namun, sebagai individu, kita tetap memiliki keperluan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tetap memiliki hal yang harus kita jalani gitu. Apakah misalnya kita harus bekerja kembali, seperti itu. Serta yang berhak dan berkewajiban adalah kepolisian setempat gitu. Nah, kalau misalnya nih, di sini kan ada nih menghakimi dan melaporkan gitu kan. Kalau misalnya kita udah ngelihat satu kekerasan, ya udahlah kita iniin dulu nih, kita kasih pelajaran dulu gitu. Baru kita laporkan dan itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Gitu. Jawabannya memang tidak sesuai. Yang paling sesuai adalah yang C. Gitu. Ya. Oke. Nah, sudah ada jawabannya soal nomor 4 ya. Nah, oke, soal nomor 4. Jika atasan saya memberi pendapat dan satu masukan kepada saya, maka saya akan oke, silakan Bapak Ibu, boleh dijawab. Oke, jawabannya adalah C. Ya, introspeksi ya. Oke, ada yang bisa menerima dan mendengarkannya. Oke. Ada yang saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran kepada saya. Ada yang B, menerima oke. Ada yang C, introspeksi. Oke ya, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Jawaban yang paling oke itu yang mana sih sebenarnya? Jawabannya itu adalah C. Saya introspeksi dan kemudian saya memperbaikinya. Kenapa gitu? Keywordnya itu adalah, mana keywordnya? Keywordnya adalah atasan ya. Atasan saya memberikan pendapat ya. Kalau sudah mengenai atasan kan berarti pimpinan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Biasanya pimpinan itu berbicara kepada kita menyangkut satu hal yang penting gitu kan. Yang penting dan memang secara kedinasan gitu. Berarti kalau misalnya sudah diajak ngobrol sama pimpinan berarti ada hal yang memang harus disampaikan dan harus kita perbaiki nih gitu. Nah, yang paling tepat adalah itu yang C, saya introspeksi diri, kemudian saya memperbaikinya. Nah, kalau misalnya saya tidak peduli dengan saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya, itu kita merasa benar Bapak Ibu, gitu. Sementara yang memang yang melihat pekerjaan kita itu, ya kita dilihat oleh orang-orang sekitar ya, gitu. Karena kita sedang membahas sosiokultural nih,
sosialisasi kita, hubungan kita dengan orang-orang itu seperti apa, gitu. Kemudian saya menerimanya, menerima dan mendengarkan, hanya menerima saja, gitu kan. Tapi tidak ada action apa-apa, gitu. Ini agak betul, tapi apa ya namanya? Mungkin poinnya masih di bawah 5. Nah, kemudian pemimpin saya memang orangnya perfeksionis, ya udahlah biarin aja itu mah gitu. Jadi itu kayak ya udah nggak apa-apa emang orangnya kayak gitu kok kayak gitu. Nah, ini agak kurang pas juga gitu. Keywordnya itu adalah atasan, memberikan pendapat, atasan dan pendapat gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya senang jika ada yang memberikan kritikan dan saran kepada saya. Nah, ya memang hampir hampir oke Bapak Ibu, saya senang gitu. Tapi balik lagi, keywordnya itu adalah secara kedinasan, secara atasan pimpinan kita gitu. Dan sekarang kita sedang mengerjakan sosiokultural gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ya. Nah, soal nomor 5 ini, ya silakan dibaca Bapak Ibu. Dibaca baik-baik, temukan keywordnya. Ini masih dalam fokus kedinasan nih Bapak Ibu nih. Bisa dijawab Bapak Ibu? Oke. Ya, keren banget jawabannya ya. Ya. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Jawabannya itu adalah yang E ya. Teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus saya selesaikan. Yang harus saya lakukan adalah A. Memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. Udah deket banget Bapak Ibu nih temannya terus kenapa-napa di jalan gitu kan. Ngabarin gitu. Nah, kalau misalnya secara apa ya, secara kedekatan emosi ya benar sih gitu kan. Itu kan teman saya gitu. Tapi di sini adalah dalam kedinasan Bapak Ibu, dalam ASN gitu. Kemudian menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. Ini hampir sama nih sama yang nomor yang A, option A. Teman saya pasti mengerti saya sedang sibuk gitu. Kemudian yang D, bersama teman-teman yang lain saya pergi untuk melihat kondisinya. Berarti instansinya nanti bakalan kosong nih Bapak Ibu kalau teman kita bareng-bareng ngelihat si teman kita yang kenapa-kenapa di jalan itu gitu. Yang E adalah menelpon untuk memastikan kondisinya. Yang E gitu kan, menelpon kayaknya tuh cuma ditelepon doang ya gitu. Ternyata memang jawabannya itu adalah yang E Bapak Ibu gitu. Nah, pembahasannya adalah karena kita dalam keadaan dinas untuk negara, maka bila memang diizinkan oleh pimpinan, baru kita bisa meninggalkan tempat kerja kita atau instansi kita, apapun alasannya. Ketika kita sedang mengabdi untuk negara, semua atas izin pimpinan. Ya, kalau misalnya, kok nggak boleh sih kayak gitu? Ya memang seperti itu Bapak Ibu ketika menjadi ASN. Terlebih pun soal ini adalah soal teman kita ya gitu. Terlebih kalau misalnya anak kita atau keluarga kita, kerabat kita, kita harus meninggalkan kantor itu sesuai dengan perizinan pimpinan gitu. Ya, agak ribet ya Bapak Ibu, tapi ya begitulah seorang ASN. Ya, semoga kita siap untuk menjalankan menjadi seorang ASN. Oke, soal nomor 6 kita lanjut. Oke, silakan dibaca baik-baik Bapak Ibu. Ini yang saya temukan. Dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya Bapak Ibu seperti apa nih? Kalau misalnya ada perdebatan di satu ruangan gitu, sikap Bapak Ibu seperti apa?
Oke, ada yang memilih B, berusaha menengahi. Ada yang milih C, berusaha memahami kedua belah pihak. Oke. Ada yang C, oke. Ya. Ya, kita lihat jawabannya. Jawabannya itu adalah B, Bapak Ibu. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Ya, gitu. Kenapa? Gitu. Karena dalam satu instansi itu Bapak Ibu tidak memerlukan satu keributan. Yang diperlukan adalah saling memahami itu ya, gitu. Dan berusaha menengahi agar perbedaan itu tidak terjadi berkepanjangan. Toh kalau misalnya melihat nih benar dan salah gitu, semuanya pasti teman kita ya dua-duanya. Semua itu teman kita. Dan ketika misalnya, oh si ibu ini nih yang benar, oh ternyata ibu ini gitu. Berarti kan ada satu orang yang merasa terpojokan kan, oh bahwa si ibu ini salah gitu. Bukan bapak ini nih yang salah, ternyata ibu ini yang salah. Nah, dalam satu kedinasan atau instansi itu buat apa gitu. Karena ujungnya gitu Bapak Ibu kita akan bekerja kembali bersama-sama, gitu. Ya kalau misalnya dipikir sih kayak, "Loh kok gitu sih?" Gitu. Kok, tidak memahami kedua belah pihak gitu. Tapi untuk saat itu kita berusaha untuk, menengahi agar perbedaan itu tidak terjadi berkepanjangan gitu Bapak Ibu. Bukan maksudnya untuk menghindarkan konflik bukan, tapi untuk, tidak menjadi berkepanjangan masalah ini, gitu. Yang perlu diperhatikan adalah di sosiokultural ini kita mempelajari tentang persatuan gitu ya, gitu Bapak Ibu ya. Untuk yang C ini memang agak-agak benar, tapi untuk poin yang tertinggi itu adalah berusaha menengahi gitu, agar tidak terjadi berkepanjangan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, oke kita masuk soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini sudah masuk ke setuju dan tidak setuju nih Bapak Ibu. Yang tadi kita bahas di awal-awal kita mau mengerjakan soal. Ya, sok mangga Bapak Ibu dijawab. Ya, oke. Dan jawabannya A, oke, ya. Ya, saya bacakan ya Bapak Ibu ya, karena sosiokultural itu nggak boleh lama-lama Bapak Ibu baca soalnya, karena cuma 1 menit kurang ya, gitu. Sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia membutuhkan bantuan orang lain. Ketika orang-orang meminta bantuan, saya biasanya senang memberikan bantuan kepada orang-orang yang saya kenal. Nah, oke, ini tipe soalnya apa nih? Tipe soalnya apa Bapak Ibu? Jawabannya apa sih sebenarnya? Bahas ya. Oke. Nah, ternyata tipe soalnya ini adalah konsep soal negatif tentang bersosialisasi. Kenapa bisa negatif gitu? Padahal kan saya suka memberikan bantuan gitu. Kita lihat keywordnya Bapak Ibu. Sorry. Oke. Ya, kita lihat keywordnya. Keywordnya itu adalah yang pertama, kita sebagai manusia membutuhkan bantuan orang lain. Ketika orang-orang meminta bantuan, gitu, saya biasanya senang memberikan bantuan kepada orang-orang yang saya kenal. Hanya orang-orang yang saya kenal. Ya, berarti konsep sosialisasinya ini adalah negatif. Kenapa memberikan bantuan itu hanya kepada orang-orang yang dikenal? Ya, gitu. Kalau misalnya si soalnya ini memberikan bantuan kepada siapapun, nah itu baru konsep soalnya itu positif, maka kita bisa menjawab yang A, gitu. Nah, dalam soal ini konsep soalnya adalah negatif karena dalam sosialisasi itu memilih ya, memilih, ah ini yang dikenal, ini nggak dikenal, seperti itu. Maka poin yang tertinggi itu adalah yang E,
sangat tidak setuju. Gitu. Ini belum saya ganti ini ya. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut di soal nomor 8 ya Bapak Ibu. Laras seorang warga baru yang tinggal di satu lingkungan masyarakat. Di sana terdapat kelompok tertentu yang sering mengadakan pesta yang menggunakan musik dengan suara keras. Pada situasi tersebut, Laras langsung bertanya dan berdiskusi kepada ketua RT agar warga belajar bagaimana menghormati warga lain sekitarnya. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu. Oke, A. Ya, keren banget nih. Jawabannya sudah A semua. Ya, kita lihat ya jawaban soalnya itu apa sih sebenarnya. Ya, oke, jawabannya itu adalah yang A. Kenapa yang A? Bentar, saya geser dulu ini. Ya. Nah, untuk soal yang A ini yang sangat setuju karena konsep soalnya itu adalah positif. Ya, Laras ini seorang warga baru yang tinggal di satu lingkungan masyarakat. Namun dia langsung bisa bersosialisasi gitu, bisa langsung menghubungi ketua RT tanpa harus menghakimi si orang-orang yang memang mengganggu ya, seperti itu. Nah, jawabannya itu adalah yang A. Oke, keren banget ini jawabannya A semua ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu untuk soal yang nomor 9. Ya, silakan dibaca baik-baik Bapak Ibu. Anda mempunyai keluarga di luar negeri. Anda mendengar bahwa hari ini salah satu anak dari keluargamu tersebut akan berlibur di Indonesia dan dititipkan di rumah Anda. Anda sangat antusias dan akan memperkenalkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia pada anak tersebut. Ya, jawabannya apa Bapak Ibu? Oke. Ya. Nah, oke. Ternyata keren-keren nih Bapak Ibu nih jawabannya. Kita lihat dulu. Apa sih jawabannya? Ya, jawabannya A. Ya, sangat setuju. Kenapa? Tipe soal ini adalah konsepnya adalah konsep soal positif tentang keberagaman. Gitu. Karena kita di awal itu adalah sosiokultural tentang keberagaman. Gitu. Ya. Kemudian soal nomor 10. Soal nomor 10 silakan dibaca Bapak Ibu. Markus adalah kandidat ketua komunitas yang memperoleh nilai terbaik dalam seleksi. Namun Markus berasal dari etnis tertentu sehingga memiliki peluang besar untuk mendapatkan penolakan dari masyarakat anggota komunitas. Sebagai ketua panitia, yang Dimas lakukan adalah melakukan dengar pendapat yang dihadiri oleh seluruh panitia seleksi sebelum penetapan seleksi. Nah, dari soal ini, bagaimana Bapak Ibu? Oke, ada yang sangat tidak setuju, ada yang sangat setuju. Jawaban soalnya adalah yang A, Bapak Ibu. Ya, sangat setuju karena konsep soalnya ini adalah positif tentang keberagaman dan persatuan. Gitu ya. Nah, dari konsep soal ini, Bapak Ibu, kita lihat keywordnya, gitu ya, keywordnya. Yang dilakukan oleh Dimas adalah mendengarkan pendapat dari seluruh panitia. Maka soal ini konsepnya adalah positif, gitu. Kalau misalnya kita langsung, ya sudah nggak apa-apa kayak gitu kan, yang ada aja gitu. Kita perlu mendengarkan nih. Nah, di sini konsepnya adalah keberagaman dan persatuan, gitu
gitu. Kita sebagai ketua panitia kita harus tahu dulu gitu kenapa nih gitu dan kemudian dirujukkan gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu 10 soal tentang sosiokultural. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bapak Ibu. Kemudian kita tunggu Bapak Ibu bergabung menjadi ASN gitu. Ada sedikit kutipan dari saya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semua gitu. Dalam menjalankan apapun, Bapak Ibu itu harus fokus tujuan, konsentrasi tugas, dan waspada niat. Insya Allah, kalau misalnya memang Bapak Ibu sudah memiliki 3 hal tersebut, fokus tujuan, konsentrasi tugas, waspada niat, mudah-mudahan Tuhan mudahkan, Allah mudahkan perjalanan Bapak Ibu untuk menjadi seorang ASN P3K. Seperti itu. Saya rasa cukup dari saya. Apakah ada sesi jawab, Kak Kina? Ya, sebelumnya terima kasih Kak Rizka atas Iya, pemaparan materinya. sama-sama. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu, Boleh, apabila ada silakan. pertanyaan, bisa langsung mengirim melalui kolom chat atau bisa raise hand terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu, aku izin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum melengkapi absen, silakan boleh melengkapi absen melalui link yang sudah aku cantumkan di kolom chat. Silakan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung dilengkapi di kolom chat. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya Kak, aku izin dari pihak Yapindo akan ada yang ingin memaparkan buku, jadi izin untuk share screen ya Kak. Oke, silakan. Untuk waktu dan tempat, Kak Zahra dipersilakan. Halo Kak Zahra, apakah sudah bisa untuk dimulai Kak untuk pemaparan bukunya? Oke, sebentar ya. Tentunya teman-teman semua, mohon maaf. Sambil menunggu Kak Zahra untuk mempresentasikan buku, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung paralel aja ya. Langsung dikirim pertanyaannya di kolom chat. Dan nanti langsung dijawab sama Kak Rizkanya. Terima kasih. Ya, sok mangga Bapak Ibu kalau ada yang mau ada pertanyaan, mulai dari materi tadi ya, tips and triknya atau dari pembahasan soalnya gitu. Khawatir saya kecepatan ya membahasnya, sok silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Baik, gimana Mbak Kinan? Ya, oke, silahkan Kak Zahra untuk pemaparan materinya dulu. Nanti setelah Kak Zahra pemaparan materi, kita langsung jawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya, Kak Rizka. Terima kasih. Silakan Kak Zahra. Baik, terima kasih tentunya teman-teman semua yang sudah hadir untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Tentunya teman-teman tadi sudah mendengarkan pemateri atau narsum kita. Assalamualaikum Ibu Rizka, salam kenal. Waalaikumsalam Kak Anissa Zahra. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Ibu. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kegiatan hari ini. Mohon izin sebelumnya teman-teman dan Ibu semua, tentunya saya agak sedikit iklan nih ya tentunya teman-teman. Di mana hari ini tadi teman-teman sudah
membahas mengenai tips and trik, membahas soal tips caranya, keren banget, dibahas satu persatu, terperinci detail oleh Ibu Rizka. Kalau gitu aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, ini kayaknya udah siang-siang nih ya Kak. Udah, ayo dong Kak, kapan nih selesainya? Oke ya teman-teman. Baik, nggak perlu khawatir, aku nggak lama, 10-15 menit aja. Saya Anissa Azahra dari Apindo Jaya Abadi. Tentunya sebagai konsultan education, kita bergerak di penerbitan dan pengembang aplikasi. Nah, tentunya sesuai dengan yang teman-teman sudah bahas untuk kegiatan hari ini, saya izin memperkenalkan kepada teman-teman semua, yakni buku terbitan dari kami atau dari Apindo, yakni berupa buku prediksi soal P3K untuk formasi guru SD. Mungkin teman-teman di sini yang dari yang formasi guru SD bisa sambil menyimak, Kak, ada formasi PJOK enggak? Ada formasi yang lain ya, teman-teman. Disclaimer untuk tahun ini ya Apindo baru menerbitkan untuk yang formasi PGSD-nya. Nah, ini materinya ada apa aja? Seperti yang tadi sudah dibahas oleh Ibu Rizka, tentunya di mana materinya ada kompetensi teknis IPA, kompetensi teknik IPS, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, pedagoginya pun ada. Nah, lanjut ada manajerial juga dan ada sosial cultural serta ada wawancara. Tadi juga udah diberikan informasi kenapa pemerintah mengeluarkan kurikulum harus ada kompetensi sosial culturalnya. Kenapa ada manajerial, semuanya punya tujuannya masing-masing. Teman-teman mengikuti atau disyaratkan mengikuti tes kompetensi ini. Oke, ini udah ada nilai ambang batasnya. Kita lihat untuk contoh soalnya. Nah, berikut untuk contoh soalnya. Pertama, di sini ada pembahasan soal pertama nih ya, teman-teman, kompetensi tentang IPA, yakni bagaimana cara merumuskan hipotesis yang jelas. Nah, di mana bentuk soalnya ini udah langsung berupa kasus ya, teman-teman, berupa kasus, plus di sini udah ada pembahasannya, seperti itu ya. Bagaimana berikut yang termasuk tahapan merumuskan hipotesis itu apa aja? Seperti itu, tahapan merumuskan hipotesis adalah tahapan yang menduga jawaban sementara dari masalah tersebut. Lalu dijelaskan secara terperinci dan detail kenapa jawabannya adalah yang C, yang sorry. Oke, lanjut. Selain itu untuk perhitungannya gimana? Besar gaya pun di sini juga teman-teman diberikan ya. Untuk cara penghitungannya, rumusnya juga di sini benar-benar sangat detail, oke? Dan ini masih banyak lagi, tentunya ada di 145 soal. Ini aku spill sedikit-sedikit untuk isi soalnya, prediksinya. Kenapa dibilang prediksi? Tentunya karena kita mengedepankan ketepatan soal pastinya ya. Teman-teman jadi nggak pusing-pusing nih mau belajar kok, aduh banyak banget berbang-bang soal juga belum tentu. Nah, ini yang pasti-pasti aja sama seperti nanti teman-teman tes P3K pun dalam artian jumlah soalnya itu ya seperti ini gitu, jumlah soalnya. Oke. Nah, ini untuk bahas kompetensi umum bahasa Indonesia juga di sini udah ada pembahasan, ada kasusnya, puisinya harus dipahami. Lalu ada pertanyaan juga, nada yang dirasakan penyair dalam puisi tersebut apa? Apakah mengajak, mendikte, memohon, menggurui, atau merendahkan? Seperti itu. Nah, teman-teman ada juga untuk pembahasan membaca puisinya. Ini untuk bahasa Indonesia. Untuk materi struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks non-fiksi. Ya, lanjut. Ini contoh kompetensi teknisnya ya, pastinya kalau matematika ya bilangan pecahan, bilangan desimal, geometri, statistika peluang, ya kapita selekta matematika, di sini juga ada. Nah, pedagoginya pastinya ini yang ditanyakan tentang bagaimana atau penteorian teman-teman melakukan pembelajaran seperti itu. Oke, ini untuk pedagoginya, karakteristik peserta didik, bagaimana cara menghadapinya. Oke, lanjut. Untuk ini ada di kompetensi manajerial. Manajerial juga di sini ada ya, lebih ke integritas ya, lebih ke pertimbangan atau karakter teman-teman semua, mana nih yang harus teman-teman lakukan.
kalau dihadapkan dengan suatu kasus seperti ini ya, kayak gitu. Nah, untuk manajerial sendiri dan sosial cultural itu nggak ada yang namanya poin salah, melainkan setiap opsi itu memiliki poinnya masing-masing. Jadi jawaban yang paling tepat, maka teman-teman akan mendapatkan poin yang paling tinggi ya, seperti ini. Yang paling tepat itu ada di poin yang D, yang nomor 4. Nah, kalau salah diminusin enggak, tapi A sampai D ini dia punya poinnya masing-masing dari 1 sampai 4. Nah, jawaban yang tepat itu paling 4 dan jawaban yang tidak tepat itu dia memiliki poin 1 atau kurang tepat. Oke. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Ini sosial cultural juga tentunya. Nah, Kak, ini bukunya taunya dari mana? Siapa penulisnya? Oke, untuk teman-teman, ini wawancara juga ada terakhir di 145 soal. Untuk penulisnya sendiri, profil pertamanya itu ada Ibu Profesor Dr. Iva Sarifah MPD. Beliau ini menamatkan S1-nya Pendidikan Matematika, S2-nya Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, S3-nya Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Nah, yang kedua ada Dr. Gusti Yarni. Beliau ini dari menamatkan S3-nya di Bahasa UNJ ya, teman-teman. Ini Bu Dr. Gusti Yarni. Lalu ada juga Dr. Uswatun Hasanah. Beliau juga S1 Pendidikan PGSD dari UNJ dan melanjutkan Magister Pendidikan Dasar Pasca Sarjana juga di UNJ, teman-teman semua ya. Melanjutkan pendidikan dokter pendidikan dasar ya, beliau sedang melanjutkan. Lalu ada Dr. Prayuning Tias, beliau di Universitas Bengkulu, lalu S2-nya juga di UNJ, S3-nya juga di UNJ, Program Studi Pendidikan Dasar. Oke, dan ini juga ada Ibu Umu Aiman ya teman-teman, dan masih banyak lagi nih dari UNY Pak Taufik MPD. Oke, jadi ini adalah sekitar atau sedikit tentang profil penulisnya. Jadi memang nggak kaleng-kaleng dalam artian nggak yang tiba-tiba ini susunya diambil, no ya, tapi semuanya ditelaah, diakuisisi dulu oleh pihak kita, oleh pihak penerbit ya atau pihak penyunting, yang terjadilah bentuk-bentuk soal yang berkualitas pastinya. Kak, tapi kan ini udah ada pembahasannya, Kak. Kita gimana latihan soalnya? Teman-teman nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena di dalam buku ini udah ada yang namanya aplikasi tryout. Jadi teman-teman beli buku ini mendapatkan bonus aplikasi tryout. Nah, yang lebih gongnya lagi, khusus kalian yang hadir pada kegiatan hari ini, teman-teman yang check out hari ini sebelum jam 12 malam, maka teman-teman akan mendapatkan, itu kan tadi edisi 2024 tahun ini ya, maka teman-teman akan mendapatkan edisi 2023-nya juga. Jadi untuk kalian yang dapat hari ini, pastinya teman-teman akan yang check out hari ini sebelum jam 12 akan mendapatkan yang namanya buku 2023-nya. Oke, aku tampilkan dulu sebentar. Urung sadar. Tidak rapotan. Apa toh? Sawan kok lainnya. Emang sawan ngopo? Mbok ngapi. Oke ya. Justru kowe ki sing ora negatif kuwi, kowe ora ngajak anakmu nangis. Nah, nanti bisa di sini. Kamu mau ikut mama, di sana ada orang meninggal, ya. Di sini aja ya. Sama papa ya. Baik, khusus teman-teman yang hadir untuk kegiatan hari ini, maka teman-teman akan mendapatkan 2 buku edisi 2024 dan edisi 2023 pastinya ya. Nah, ini untuk harganya di 150 teman-teman dapat 2 bonus aplikasi tryout, yaitu ada bonus aplikasi tryout yang pertama dan ada bonus aplikasi tryout dari buku yang 2023-nya. Oke, itu cuman hari ini sampai jam 12 malam. Yang mau info lebih lengkapnya bisa hubungin ke nomor aku di 0852 1958 4506. Jadi sama aja kalian check out di 150.000 tapi teman-teman dapat 2 buku. Oke? Sampai sini mengenai buku apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua?
Baik, kalau memang sudah cukup jelas untuk teman-teman semua, tidak ada yang ingin ditanyakan. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir untuk kegiatan hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya Mbak Kina dan Ibu Rizka. Aku kembalikan kepada moderator, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zahra atas pemaparan informasi materinya. Itu sangat berguna ya bagi kita semua yang mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mencari referensi tambahan untuk latihan, bisa tuh latihan pakai buku-buku soal dari Apindo. Oke, kita kembali ke acara, yaitu kita sedang masuk ke sesi tanya jawab nih, Kariska. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Dea Ashifa, permisi Kak, saya mau tanya, bagaimana cara Kakak membagi waktu di kala kesibukan Kakak? Karena Kak Ibu Dea ini kesibukannya ini mengajar, kerja, terus buat administrasi dan lain-lain. Terus harus belajar juga untuk persiapan HSN P3K ini juga. Mungkin boleh di-sharing bagi Kak Rizka untuk tips and trick time management ini Kak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Nisa dan juga Kak Kinan ya. Bapak Ibu ini keren banget ya tadi ya promosi dari Kak Anissa gitu. Kita beli satu buku dapat dua buku gitu ya. Itu kalau saya sih langsung saya check out itu Bapak Ibu karena pasti kan ilmu-ilmu itu banyak banget ya gitu. Sementara tadi tips dan triknya itu memang kita harus banyak berlatih dan mumpung banget nih Bapak Ibu ada yang seperti ini ya promo-promo ini gratis-gratis ini diambil Bapak Ibu kesempatannya. Saran saya seperti itu. Nah, untuk tadi pertanyaannya, izin Ibu Dea Asifa, bagaimana membagi waktunya ya gitu. Nah, untuk membagi waktunya pada saat saya uh, mau menempuh si P3K ini ya, ASN. Yang pertama, karena waktu itu saya juga mengajar Bapak Ibu, saya ketika siang, pagi sampai sore, karena memang saya sampai sore di sekolahan, saya baru bisa belajar itu tengah malam gitu ya, di tengah malam dini hari, kalau nggak tengah malam ya dini hari pada saat saya sudah selesai istirahat gitu, kita sudah fit badannya gitu, disempatkan kalau misalnya memang yang beragama Islam ya sekalian Bapak Ibu sholat tahajudnya seperti itu. Dan pada saat saya mau tes waktu itu, saya sedang hamil tua, Kak, gitu ya. Kita sharing saja gitu. Jadi eh, lagi hamil seperti itu, terus harus bangun ya dini hari, terus membaca soal-soal gitu kan, mencari gimana nih gitu kan, keywordnya nih apa gitu, point of view-nya tuh apa seperti itu. Itu emang agak-agak males sih ya gitu. Aduh, udah perutnya gede gitu kan ya. Tapi karena keinginan kita yang, ayo nih bisa nih gitu, yuk kita bisa berjuang gitu. Dan dibantu juga memang ketika kita istirahat gitu, kumpul-kumpul dengan teman-teman di ruang guru gitu, ya kita mengerjakannya itu gitu. Ada soal apa lagi nih kita sharing. Kita punya grup nih, ada grup yang memang kita sharing-sharing. Ini ada soal ini nih, ada soal ini seperti itu Kak. Gitu. Jadi untuk membagi waktunya, saya sendiri manajemen waktu saya di pada saat belajar itu pada saat malam hari gitu, cenderung ke dini hari seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk eh, kita mengajar, kerja gitu, mungkin ya itu kita harus istirahat dulu, kita fokus, baru kita bisa belajar gitu. Yang terpenting adalah berulang secara istiqomah, kita bisa baca-baca buku seperti itu. Mungkin seperti itu Kak Kinan ya. Mohon maaf kalau misalnya memang belum maksimal jawaban saya. Oke, ada lagi ya Kak ya? Ya, oke. Makasih Kak Rizka dan juga Ibu Dea atas pertanyaan dan jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Ratu Rahma,
Kak Ratu Rahma bertanya mengenai soal yang selain sosiokultural itu, jenis soalnya itu ada apa lagi ya Kak? Kira-kira? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ratu. Ya, untuk jenis soalnya itu ada kompetensi teknis, ya Kak gitu. Ada kompetensi teknis, eh, kemudian manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk si sosial kultural ini kan tadi sudah kita bahas ya Kak, gitu. Tapi memang tadi itu tidak saya sertakan penilaian 1, 2, 3, 4 gitunya ya Kak gitu. Nah, mungkin di buku Yapindo tadi yang Kak Anissa berikan, nah di situ lengkap tuh Kak. Mungkin bisa dibaca-baca di buku situ. Kemudian ada kompetensi teknisnya juga ya tadi. Jadi memang ada 1, 2, 3, 4, ada 4 Kak gitu. Ada 4 jenis soal yang memang harus kita kerjakan dalam waktu kurang lebih 170 menit gitu. Ya, tadi saya sudah bahas di PowerPoint saya untuk menitnya dan untuk jumlah-jumlah soalnya. Gitu Kak Ratu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Kak Kinan. Mungkin apakah ada lagi, Kak, yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Kak Rizky dan juga Kak Ratu atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan dari partisipan cukup sih Kak, tapi kalau aku mau tanya boleh juga Kak. Boleh banget, Kak Kinan. Silahkan dengan senang Oke, hati. aku ada pertanyaan terkait soal yang tadi sih Kak. Kan tadi itu ada untuk pernyataan positif sama pernyataan negatifnya. Nah Hmm, mungkin dari Kak Rizka boleh bantu sharing-sharing nggak nih cara ngebedain yang untuk positifnya sama negatifnya itu kayak gimana? oke. Untuk si positif ya, mengenal mengenal soal positif dan Iya, negatif. Ya, iya betul Kak. ya. Oke, saya sambil buka soal lagi ya. Nah, gampangnya gini Kak Kinan. Ketika kita membaca satu soal gitu, ini kira-kira tuh eh, ini pernyataannya salah atau benar ya gitu. Dari pernyataannya dulu aja. Kalau misalnya sekiranya pernyataan ini tuh benar gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan memang soal yang positif seperti itu. Tapi memang harus dilihat keywordnya dulu. Kayak tadi soal saya ya, yang nomor 7 gitu. Saya eh, senang membantu orang, tapi membantunya itu hanya orang-orang yang dikenal. Nah, seperti itu. Kita harus tahu dulu sih keywordnya ini. Gitu. Apa yang menjadi satu kasus di dalam soal itu. Gitu, Kak. Jadi, membedakannya itu kita melihat eh, kata kuncinya gitu di dalam soal tersebut gitu. Dan kalau saya boleh tips gitu ya Kak, memang ketika tadi ada soal bahwa ketika kita di jalan, terus ada yang bersih tegang, terus ada apalah gitu. Biasanya kita memang ya udahlah biarin aja gitu kan, udah biarin aja kita udah pergi aja. Tapi untuk kita yang sedang mengerjakan sosial kultural dan kita yang memang seorang ASN gitu, nanti kita akan diajarkan Kak gitu. Kita akan dibina yang tadi foto saya pertama di BPSDM bahwa seorang ASN itu harus memiliki jiwa eh, bernegara ya, berkebangsaan yang memang harus melekat di diri kita sebagai ASN gitu. Jadi secara sosialisasi, secara keberagaman, persatuan itu harus melekat nggak cuman kita, oh ya udah kita jadi ASN nih kayak gitu. Terus kita nggak peduli dengan hal-hal tersebut gitu, karena nantinya kita akan diberikan materi, diberikan pembelajaran, bagaimana sikap kita menjadi seorang ASN itu bisa mendamaikan di satu masyarakat gitu. Nanti kita akan mendapatkan ketika kita sudah lulus menjadi ASN, seorang ASN. Jadi peran kita itu tidak hanya di instansi Kakinan. Peran kita sebagai ASN itu di instansi oke, di keluarga oke, kemudian di masyarakat gitu, terutama di masyarakat. Dan kita harus memiliki ilmu tersebut. Maka dari itu ada tadi pertanyaan-pertanyaan yang memang
sebenarnya kan gue nggak kayak gini gitu kan. Ya udah kalau misalnya udah ada ini ya udah kita jalan aja. Tapi tidak seperti itu untuk seseorang yang ingin menjadi ASN. Karena tujuannya tadi mengerjakan sosial kultural yaitu untuk melihat gitu, untuk melihat si pribadi pelamar itu gitu Kak Kinan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kariska atas jawabannya. Sangat menambah insight baru buat aku dan juga mungkin bagi Bapak Ibu yang belajar untuk siang hari ini. Oke, Kariska, karena juga sudah tidak ada pertanyaan dari partisipan, dan juga materinya telah selesai, maka kita sekarang masuk ke penghujung acara. Aku izin mengingatkan lagi bagi Bapak Ibu partisipan yang belum melengkapi absen dan juga feedback acara, linknya sudah saya cantumkan di kolom chat, silakan untuk dilengkapi. Sekarang kita masuk ke sesi akhir yaitu sesi foto bersama di akhir acara. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, dipersilakan boleh mengaktifkan